Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim MIL IF berkeanggotaan saya, Hana Nurul Hadina Zain, dan dua rekan saya, Jason Alhila Sabdadewa dan Nadia Muntazah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai implementasi hybrid cryptosystem menggunakan gabungan algoritma DES dan RSA guna meningkatkan keamanan data rekam medis pasien. Overview untuk presentasi kali ini yaitu yang pertama tentang latar belakang, yang kedua rekam medis, dan yang ketiga adalah implementasi algoritma DES dan RSA. Selanjutnya, mengenai latar belakang. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit infeksi yang menyebabkan pandemi baru di seluruh dunia sejak tahun 2019. Banyaknya pasien yang terpapar virus COVID-19 menyebabkan banyak rumah sakit yang mengalami kewalahan dalam menangani data rekam medis pasien. Selanjutnya mengenai rekam medis. Rekam medis itu merupakan data yang bersifat sangat pribadi dan menjadi salah satu informasi penting yang harus dimiliki oleh seorang pasien. Rekam medis sendiri berisi tentang catatan-catatan identitas, riwayat penyakit, diagnosa, dan tindakan dokter. Dalam data rekam medis pasien ini diatur dalam Permenkes nomor 269 Menkes/Per/3/2008 tentang rekam medis. Selanjutnya mengenai ancaman keamanan data tentang kebocoran data. Dari Web Verizon melaporkan bahwa 59% kebocoran data disebabkan oleh pihak internal pengelola sistem informasi kesehatan. Dan data kesehatan yang dicuri atau bocor itu diperjualbelikan oleh peretas dengan nilai hingga $1.000 di dark web. Nah, berdasarkan data tersebut, kami menawarkan solusi untuk menangani permasalahan keamanan data menggunakan hybrid cryptosystem algoritma DES dan RSA. Hybrid cryptosystem itu sendiri merupakan suatu metode pengamanan file dengan mengombinasikan algoritma simetri dan asimetri yang pada penelitian ini kami menggunakan gabungan dua algoritma kriptografi yaitu RSA dan DES untuk melakukan pengamanan pada data rekam medis pasien di rumah sakit. Selanjutnya kita ulas sedikit mengenai algoritma DES dan RSA, di mana algoritma DES itu merupakan kriptografi simetri, di mana kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsi itu menggunakan kunci yang sama. Sedangkan algoritma RSA merupakan kriptografi asimetri, di mana kunci untuk melakukan enkripsi itu berbeda dengan kunci yang digunakan untuk dekripsi. Keamanan RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya, sedangkan DES sendiri menggunakan jaringan Feistel di dalamnya. Gambaran secara umum alur kerja yang kami usulkan yaitu pertama-tama, sistem akan menerima input berupa plain text yang kemudian akan mengalami proses enkripsi menggunakan algoritma RSA dan dilanjutkan dengan enkripsi menggunakan algoritma DES sehingga dihasilkan output berupa ciphertext yang telah melalui dua proses enkripsi. Sedangkan untuk proses dekripsi sendiri merupakan kebalikan dari proses enkripsi di mana ciphertext yang telah dihasilkan didekripsi terlebih dahulu menggunakan algoritma DES dan dilanjutkan dengan RSA sehingga didapatkan kembali plain text semula. Selanjutnya adalah implementasi sistem. Berikut ini saya akan menunjukkan bagaimana implementasi dari hybrid cryptosystem menggunakan gabungan algoritma DES dan RSA untuk meningkatkan keamanan data rekam medis pasien. Dalam implementasi sistem kali ini menggunakan bahasa pemrograman Java berbasis terminal yang diujikan pada sistem operasi Windows 10. Terminal utama merupakan terminal yang berisi pilihan-pilihan yang dapat digunakan user, seperti mengenkripsi file, mendekripsi file, menghapus file, membaca file, dan keluar dari sistem. Kemudian kita akan mencoba bagaimana implementasi proses enkripsi pada file data rekam medis. Enkripsi merupakan pilihan yang digunakan untuk mengenkripsi data teks dalam file dan memperoleh ciphertext dari kombinasi algoritma enkripsi, DES, dan RSA. Pada penelitian ini digunakan data 100 pasien berformat JSON dengan total 3.979 karakter sebagai data sampel yang akan dienkripsi. Kemudian, untuk memulai proses enkripsi, data atau patch file yang akan dienkripsi diisi di dalam terminal. Setelah program mengetahui letak file tersebut, user menginputkan di mana letak file ciphertext nantinya akan diletakkan. Lalu pada proses enkripsi, kunci pribadi atau private key user dienkripsi terlebih dahulu dengan menerapkan enkripsi putaran normal ke data dengan kunci spesifik putaran yang dihasilkan dari kunci pribadi pengguna. Kunci pribadi yang diinputkan pada tahap ini adalah MIAU-IF 1319-001 yang kemudian terenkripsi menjadi kunci pribadi terenkripsi atau encrypted private key. Encrypted private key atau kunci yang tak terenkripsi ini nantinya digunakan untuk proses dekripsi untuk memperoleh kembali plain text asli.
Setelah berhasil memperoleh kunci yang telah terenkripsi, user dalam cryptosistem ini dapat memilih beberapa mode enkripsi, yaitu fastest 2 putaran, faster 4 putaran, standar 8 putaran, slower 12 putaran, dan slowest 16 putaran. Banyaknya putaran yang digunakan berbanding lurus dengan lamanya waktu yang digunakan. Pada penelitian ini, kami menggunakan mode enkripsi 2 putaran atau fastest. Setelah proses enkripsi selesai, hasil ciphertext disimpan pada patch yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah hasil file yang telah terenkripsi. Selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana implementasi proses dekripsi pada file yang telah terenkripsi tadi. Pilihan dekripsi ini digunakan untuk mendekripsi kembali data teks dalam file ciphertext menjadi file plaintext. Untuk dapat memulai proses dekripsi, letak atau patch file yang akan didekripsi atau ciphertext diisi di dalam terminal. Setelah program mengetahui letak file tersebut, user menginputkan format file yang diinginkan untuk file hasil dekripsi atau plaintext nantinya. Di sini ada .json, .txt, .xlsx, dan .djx. Pada saat ini, kita akan menggunakan format .txt. Setelah menginputkan format file, user menginputkan di mana letak file plaintext nantinya akan disimpan. Kemudian, user menginputkan kunci pribadi terenkripsi atau encrypted private key yang diperoleh dari proses enkripsi sebelumnya. Lalu, setelah proses dekripsi selesai, kita bisa melihat file hasil dekripsi atau file plaintext awal, yaitu pada file dec.txt. Nah, pada implementasi ini dapat disimpulkan bagaimana fungsi dekripsi dari sistem ini dapat melakukan dekripsi kembali pesan hasil enkripsi yang telah diproses sebelumnya. Selain itu, berdasarkan implementasi sistem ini, menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan enkripsi dan dekripsi dengan baik. Selanjutnya tentang analisis performa. Terdapat 4 tabel sebagai rangkuman hasil perbandingan beberapa algoritma, dan terlihat bahwa di proses file itu bertipe .json, .docs, .txt, dan .xlsx. Didapatkan bahwa algoritma RSA ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan algoritma lainnya, tetapi dengan sekuaritas yang lebih tinggi, maka kami menggabungkan algoritma tersebut dengan algoritma DES yang memiliki performa kecepatan proses lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dari sini kita akan mendapatkan keuntungan dan kelebihan dari dua algoritma tersebut, yaitu yang pertama, keamanan yang lebih tinggi dari algoritma RSA, dan yang kedua, waktu proses yang lebih singkat dari algoritma DES. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat dilihat bahwa semakin besar ukuran file, maka semakin lama pula waktu untuk melakukan proses enkripsi maupun dekripsi. Dalam tabel tersebut juga terlihat bahwa selain dapat melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan baik, algoritma hibrid juga cepat dalam pemrosesan enkripsi dan dekripsi file. Keunggulan penelitian kami dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu kami menggunakan berbagai macam ekstensi file seperti .txt, .json, .docs, dan .xlsx serta PDF, di mana penelitian sebelumnya hanya sebatas teks inputan saja. Kami juga menjelaskan metode secara lebih terstruktur dilengkapi dengan tabel dan flowchart. Terdapat pula penjelasan perbandingan performa antara algoritma RSA, DES, dan hibrid dengan berupa tabel dilihat dari segi waktu enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya, tentang kesimpulan, implementasi hybrid crypto system ini menggunakan solusi yang cukup baik untuk meningkatkan keamanan data rekam medis pasien. Kombinasi chipper simetris dan asimetris pada DES dan RSA dapat memberikan pengamanan ganda terhadap kerahasiaan data dan informasi. Meskipun demikian, penggabungan kedua algoritma ini masih memiliki kekurangan, yaitu proses enkripsi menjadi panjang karena dilakukan secara berulang sebanyak metode algoritma yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.